keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke depan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, apakah nih ya? Saya punya pertanyaan ke keluarga Indonesia di rumah. Apakah keluarga Indonesia di rumah sudah menjadi orang tua yang ideal untuk putra dan putri Anda? Nah, sebagai orang tua tentunya semua keluarga Indonesia di rumah inginnya menjadi orang tua yang ideal ya untuk putra dan putrinya. Tapi kemudian keluarga Indonesia, pertanyaannya adalah apakah sebetulnya kita sebagai orang tua ini sudah menjadi orang tua yang ideal belum sih untuk putra dan putri kita? Apa sih kriteria untuk menjadi orang tua yang ideal itu? Dan kemudian bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi orang tua yang ideal untuk putra dan putri kita? Nah, keluarga Indonesia, topik itulah yang akan kita bahas di Ruang Keluarga kali ini, yaitu menjadi orang tua ideal. Dan mungkin bagi keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, boleh keluarga Indonesia kami tunggu di nomor telepon 021 2903 2644 atau via Twitter @dayan_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai topik menjadi orang tua ideal, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi tanggapan dari keluarga Indonesia di rumah mengenai topik ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Ya, meskipun anak saya udah 2 ya, mau 3 sekarang, ya kan, tapi ya saya masih merasa belum jadi orang tua yang ideal. Sedang berusaha lah, sedang banyak belajar juga. Insya Allah sudah ya, tapi menurut saya sih saya belum. Ya. Ya, menjadi orang tua itu kan macam-macam kewajibannya ya, dimana kita harus kadang-kadang menjadi teman anak kita, kadang-kadang harus menjadi penuntun anak kita. Orang tua yang ideal itu menurut saya itu yang mampu memberikan contoh yang baik, kemudian mampu memberikan kehangatan, kedamaian terhadap anak, kemudian bisa membedakan mana baik dan yang mana yang buruk. Menurut saya orang tua yang ideal itu kita harus bisa mendampingin anak-anak, perkembangan anak-anak, dan kita menjadi sahabat anak-anak gitu. Kalau anak melakukan kesalahan, kita bisa memberikan pelajaran, kita bisa memberikan contoh, kita bisa kalau memberikan ini baik, ini tidak baik. Intinya sih seperti itu. Setiap pulang sekolah tanya tadi ngapain, makan apa. Terus kadang-kadang ada juga namanya di sekolah bisa-bisa kayak anaknya mungkin sedih, diapain sama temennya. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi tanggapan dari beberapa keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu menjadi orang tua yang ideal. Dan untuk membahas topik tersebut, keluarga Indonesia telah hadir di studio Ruang Keluarga seorang praktisi parenting dari Resourceful Parenting Indonesia. Di sini sudah hadir Ibu Dr. Andida Meliala. Dr. Andida, apa kabar? Terima kasih bisa hadir di Ruang Keluarga kali ini. Dan kali ini topiknya adalah tentang menjadi orang tua ideal. Sebelum banyak kita berbincang tentang topik ini, Dok, sebetulnya pengertian dari orang tua yang ideal itu sendiri apa sih, Dok? Ya, kita katakan orang tua yang ideal adalah orang tua yang mampu menggali dan memupuk potensi anaknya. Jadi menggali dan memupuk berbagai potensi anaknya. Berbagai potensi anaknya. Ya, karena anak punya potensi yang banyak sekali. Gitu. Dan tugas orang tua lah untuk kemudian menggali dan memupuknya itu gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, kemudian kriterianya apa, Dok? Bahwa kita sudah berhasil menjadi orang tua yang mampu untuk bisa menggali dan memupuk potensi putra dan putri kita dengan baik. Ya, kriteria tentunya kita perlu punya tujuan tadi ya. Tujuan kita adalah menggali dan memupuk potensi. Berarti kita perlu tahu potensinya apa dulu. Lalu itu tujuannya untuk mengetahui potensi anak. Lalu kita terjemahkan ke dalam langkah-langkah detail gitu. Bagaimana meraihnya. Kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang seperti apa untuk bisa menggali berbagai potensi anak tersebut gitu. Jadi ada tujuan, ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya adalah penting bagi orang tua untuk bisa menentukan tujuan-tujuan anaknya itu harus mau bagaimana, mau apa. Di situ orang tua memegang peranan ya, Dok ya. Betul. Bu, saya pernah mendengar bahwa gini, anak dibiarkan saja sebebas-bebasnya berkembang gitu kan. Kemudian orang tua hanya mengikuti. Itu
sebetulnya gimana dok? Apakah jauh lebih baik memang orang tua membebaskan anaknya kemana kemudian, atau dari awal memang orang tua sudah menetapkan, oh ini nih, oh menjadi pemusik nih gitu, oh menjadi orang yang sangat ahli di bidang IT atau gimana tuh dok? Ya, sebenarnya di dalam diri setiap anak itu banyak sekali potensi, tapi potensi ini hanya akan tumbuh dan menjadi optimal ataupun maksimal jika dikembangkan dengan sengaja. Jadi disinilah peran utama orang tua untuk menggali dan memupuknya agar tumbuh. Potensi tadi tidak hanya menjadi potensi, tetapi menjadi suatu skill ataupun kecerdasan yang optimal gitu. Dan kalau tadi ada sebagian orang tua yang sudah menentukan bahwa anaknya harus menjadi pemusik atau insinyur misalnya, nah itu perlu kita pertanyakan, ini tujuan siapa gitu. Ya. Tujuan ini berdasarkan siapa? Berdasarkan orang tua, jadi parent centered atau child centered gitu, berpusat pada anak. Dan banyak lagi orang tua yang justru ingin anaknya misalnya ikut tren. Nah ini kan berarti society centered gitu kan, berpusat pada masyarakat. Nah yang ideal adalah child centered. Jadi harus tetap child centered dan orang tua tetap ada sebagai apa ya, penjaga seperti itu ya untuk mengarahkan. Untuk menggalinya, ya. Jadi kan kalau child center kita berdasarkan kebutuhan anak ini. Anak punya potensi, tetapi anak membutuhkan orang tua dan lingkungan untuk mengembangkan potensi tersebut agar menjadi skill ataupun kecerdasan yang solid gitu. Disitulah peran orang tua yang dibutuhkan ya, peran orang tua ideal dibutuhkan, membantu anak untuk bisa kemudian menemukan potensinya dan mengembangkannya. Betul begitu sekali. Ya dok ya. Oke, sekarang kita ke Kak Bosko. Halo Kak Bosko. Iya Mbak Ayu. Ngomong-ngomong menjadi pemusik tadi, sebetulnya pas saya mau ngomong tuh saya lagi ngelihat Kak Bosko, jadi terinspirasi oleh Kak Bosko seperti itu. Kak Bosko, sejauh ini sudah merasa cukup menjadi orang tua yang ideal belum sih untuk putrinya gitu Kak? Sadar sekali Mbak menjadi orang tua ideal karena orang tuanya punya bakat yang berbeda. Nah kita perlu melihat anak nih cenderungnya kemana bakatnya, talentanya, potensinya kemana. Tapi jika dikaitkan dengan idealisme menjadi orang tua atau kemudian konsep untuk menjadi orang tua yang ideal, sejauh ini Kak Bosko sudah merasa memberikan yang oke banget belum sih ke putrinya gitu Kak? Kalau oke banget sih belum ya, mungkin kami terus menggali, memang harus peka juga dia maunya seperti apa, potensi-potensinya seperti apa, tanpa harus memaksa dia harus menjadi seperti ini, enggak. Jadi ada beberapa potensi yang kita lihat dari anak, nah itu yang kita coba untuk. Apa tuh kalau dari putri Kak Bosko sendiri? Dia yang sih udah lebih kelihatan cenderung di musik juga. Cuma masalahnya dia nggak seperti bapaknya main piano, tapi dia lebih milih gitar. Tetap musical tapi larinya ke gitar gitu ya. Nah dok, seberapa penting sih dok kalau kita berbicara mengenai orang tua ideal gitu, seberapa penting orang tua harus memacu dirinya untuk bisa menjadi orang tua yang ideal, dalam artian mampu mengenali potensi anak dan mengembangkannya itu dok? Ya, penting sekali bagi orang tua untuk banyak belajar dan berusaha untuk mencapai idealisme itu, walaupun itu tidak mungkin tercapai ya. Menjadi orang tua ideal itu hampir tidak mungkin, tapi kita harus terus belajar agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik setiap hari. Kenapa? Karena terutama bagi orang tua yang memiliki anak masih kecil, anak balita begitu, kita bisa mengubah arah hidup anak jika kita meletakkan fondasi yang sangat kuat di usia dini ini. Jadi memang peletakan fondasi untuk mengetahui potensi anak ada di mana dan kemudian kita meletakkan dasar fondasi yang kuat seperti itu jauh bisa, bahkan tadi dokter sampaikan bisa mengubah hidup seorang anak. Jadi anak itu bisa tumbuh menjadi orang yang utuh, baik secara fisik maupun pikiran, emosinya dan juga spiritualnya. Ada satu penelitian yang menurut saya sangat powerful untuk mengilustrasikan pengubahan arah ini. Jadi orang-orang yang memiliki gen kriminal gitu ya. Jadi biasanya orang yang memiliki orang yang masuk penjara itu punya gen kriminal gitu. Nah,
jika orang ini dibesarkan, jadi anak-anak ini yang mempunyai gen kriminal tadi, dibesarkan di lingkungan yang penuh kasih sayang, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Oh, Padahal seperti yang kita tahu bahwa ya, faktor yang kita tahu selama ini, faktor genetika genetik itu kuat sangat sekali. kuat, ya. Oke. Ya, tetapi ternyata lingkunganlah yang menentukan Oh, apakah gen ini akan aktif atau tidak. oh, oke. Jadi bisa dibayangkan ya betapa pentingnya peran orang tua untuk meletakkan fondasi tadi di dalam diri seorang anak. Dan jika kita kaitkan dengan konsep menjadi orang tua yang ideal, disitulah orang tua berperan ya dok ya untuk ya itu seperti yang disampaikan tadi, bahkan di penelitian ada gen kriminal bisa tidak muncul ketika difasilitasi oleh lingkungan yang begitu positif, yang penuh kasih sayang, welas asih. Oke. Dan lingkungan artinya terdekatnya kan orang tua ya dok ya. Betul, orang tua adalah yang pertama kali meletakkan fondasi itu pada anak. Oke. Dan habis ini keluarga Indonesia kita akan belajar sama-sama meletakkan fondasinya, caranya bagaimana sih seperti itu. Nah, setelah beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, boleh keluarga Indonesia kami tunggu di nomor 0212903264 atau via Twitter @day_TV dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita kembali lagi setelah informasi menarik berikut ini. Tapi sebelumnya satu lagu dulu ya keluarga Indonesia dari Kak Bosco. Silakan Kak.